Halo, ketemu saya lagi sama Devi di sini. Seperti tadi kita ngomongin di belakang tadi ya, kan kita udah janji mau ketemu di depan rumah, terus kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi seperti biasanya, kalau setelah habis lari-lari itu saya duduk-duduk di teras atau sekedar mengurus tanaman sedikit. Kalau ada yang perlu disiram ya disiram, kalau nggak ada yang perlu disiram ya minimal rumputnya dibersihkan lah gitu. uh, ini ya, ada beberapa tanaman saya di sini ya. Nah, ini tanaman-tanaman kecil saya. Daunnya sudah kering. Ini harus segera kita cabut ya, biar makanan nggak tersalur lagi ke sini. Nah, ini tanaman-tanaman kecil saya. Uh, Tanaman-tanaman ini saya juga nggak tahu ya, kenapa kok tanaman-tanaman ini kalau di toko tanaman kenapa kok begitu mahal ya, begitu mahal. Padahal sebenarnya aslinya sih menurut saya nggak perlu terlalu mahal. Nah, seperti ini lihat bunga saya, cantik. Nah, kalau yang ini saya piara lele di atasnya ini mau ditanam kangkung, cuman bibitnya belum datang dari kebun, jadi sabar ya. Oke, seperti tadi kita ngomong di dalam, kita mau duduk-duduk ngobrol untuk membahas apa yang tadi kita bicarakan di belakang. Uh, Seperti teman-teman ketahui, seperti saya bilang, semenjak dulu, ini sekarang saya di Medan ya, dulu saya tinggal di Surabaya. Semenjak dahulu saya masih bekerja di kantor, saya tuh bangun jam 4 pagi, paling siang jam 4 pagi. Kemudian saya masak-masak, kemudian nyiapin bekal anak-anak, bekal suami, bekal saya. Setelah itu baru saya berangkat ke kantor. Tapi karena sekarang saya di Medan dan saya sudah nggak kerja lagi di kantor, tapi saya tetap bangun jam 4, nyiapin sarapan, nyiapin makan anak-anak semua, kemudian bisa melakukan aktivitas lainnya. Sebenarnya kenapa sih, tadi kan kita ngomong di dalam, kenapa sih kita harus bangun jam 4? Kenapa kita harus bangun pagi-pagi sih sebenarnya? Kan capek bangun pagi-pagi itu ya. Oke, karena kebetulan nih saya Kristen nih ya teman-teman. Rasanya kalau agama lain pun diajarin ya, kenapa harus bangun pagi-pagi, kenapa seorang istri harus bangun pagi-pagi. Yuk kita baca di Amsal 31 ayat 15 sampai 20. Kita baca ya. Amsal 31 ayat 15 sampai 20. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diinginkannya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi begitu. Itu yang saya imani, yang saya bukan orang yang sangat-sangat agamis atau fanatik atau apa, enggak. Tapi itu yang saya imani, bahwa perempuan, apalagi dia statusnya sudah sebagai seorang istri, dia harus bangun pagi-pagi, lebih pagi daripada anggota keluarganya, bahkan lebih pagi daripada pelayan-pelayannya. Jadi buat kakak-kakak, moms yang di rumah mungkin ada pembantu, kadang-kadang suka mengeluh, pembantu bangun lebih siang daripada kita. Enggak masalah loh itu, sungguh itu bukan masalah, itu biasa. Saya 15 tahun saya kerja di kantor, 15 tahun saya berkecimpung dengan asisten rumah tangga. Kebanyakan dan selalu seringnya mereka bangun lebih siang daripada saya, dan itu no problem buat saya.
Mungkin kalau buat orang kepada umumnya akan bilang, ngapain lu bayar orang tapi dia bangun lebih siang daripada kamu. Saya juga sempat berpikir seperti itu dulu, tapi makin makin kesini saya mikirnya nih, enggak lah, itu memang kewajiban saya, bahkan saya harus mempersiapkan makan buat mereka. Makanya mohon maaf, PRT saya itu awet di rumah saya, masa kerjanya selalu di atas 10 tahun. Nah, kalaupun mereka keluar biasanya karena alasan menikah, atau karena seperti saat ini saya pindah ke Medan, dia nggak mau ikut sama saya. Nah itu, jadi eh, memang ibu itu harus bangun paling pertama, tidur paling terakhir ya. Jadi makanya bangun pagi-pagi, dan memang kenikmatan bangun pagi-pagi itu apa sih sebenarnya? Kenikmatan bangun pagi-pagi itu kita punya spare banyak waktu untuk melakukan begitu banyak hal. Kayak contohnya sekarang saat ini nggak pakai pembantu, mungkin orang kelihatan seperti saya kewalahan, tapi enggak loh, saya enjoy, saya bisa melakukan aktivitas saya. Lagian kalau pagi-pagi enaknya ya gitu, kita bisa melakukannya semua dengan tenang karena quiet, hening. Jadi begitu teman-teman. Jadi kenapa kita harus bangun jam 4 pagi? Karena supaya kita bisa banyak melakukan hal, supaya juga kita masih sempat untuk melakukan olahraga. Dulu waktu saya masih kerja di kantoran, saya bangun pagi-pagi jam 4, saya masak, saya siapkan sarapan, saya siapkan bekal anak-anak. Setelah bekal anak-anak itu siap mungkin kira-kira jam 5, setengah 6. Setelah itu saya masih sempatkan dulu naik sepeda minimal 5 kali keliling komplek. Itu masih di Surabaya ya. Kalau di Surabaya mungkin keluar pagi-pagi jam 5 atau setengah 6 masih enak ya. Cuman kalau di sini saya nggak bisa praktekkan itu, karena di Medan kalau masih setengah 6 masih gelap gulita, jam 7 aja masih gelap di sini. Jadi takutnya kan ada begal atau gimana. Tapi itu yang saya lakukan dulu, dan itu yang saya lakukan sekarang. Saya jam 4 pagi tetap harus bangun, saya menyiapkan sarapan. Setelah selesai itu baru saya mengurus kebun, mengurus halaman, mengurus bunga, mengurus tanaman saya ini yang saya anggap juga sebagai anak-anak saya. Karena kalau mau nyiramnya harus saya turunkan dulu dari teras, dijajarin yang rapi baru disiram. Pesan TK. Nah begitulah. Jadi itu kenapa kita harus bangun pagi-pagi, karena banyak yang bisa kita lakukan di pagi-pagi hari. Kita pertama ketemu sama Tuhan dulu, dan percayalah kalau kita mau melakukan pekerjaan, sebelum kita melakukan pekerjaan, kita serahkan pekerjaan kita itu sama Sang Pencipta. Percayalah, Sang Pencipta pasti akan kasih jalan, pasti akan tunjukkan jalan buat kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat.